Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alesya Syakila Agassi. Saya bersekolah di SDSC Karanganyar. Teman-teman, kalian pernah takut gelap? Bayangkan, malam tanpa lampu, suara jerit terdengar dari kejauhan, dan hanya cahaya rembulan menembus celah jendela. Itulah suasana Kauman Yogyakarta lebih dari 100 tahun yang lalu. Tapi di balik gelap itu ada seorang anak kecil yang tidak takut sama sekali. Ia duduk di dekat lampu minyak kecil, matanya menatap kitab yang lebih besar dari wajahnya. Anak itu bernama Fahrudin. Fahrudin kecil dikenal aneh oleh teman-temannya. Saat teman-temannya main kejar-kejaran, ia justru duduk diam sambil membuka kitab. Angin berembus, lampu minyak bergoyang, tapi ia tetap membaca dengan mata berbinar. Din, kok kamu belajar terus sih? Gak capek? Hehehe, capek sih, tapi setiap huruf yang aku baca kayak nyala lampu di kepala. Hehehe, nanti kamu jadi kutu buku beneran loh. Gak apa-apa, asal aku gak jadi kutu malas. Hahaha, begitulah Fahrudin. Kecil-kecil sudah suka berpikir dan bercanda. Ia percaya belajar adalah petualangan yang paling seru di dunia. Waktu berlalu, Fahrudin tumbuh menjadi pemuda cerdas dan ramah. Ia menjadi guru muda Muhammadiyah, mengajar anak-anak di surau kecil dari bambu dan tanah. Suatu pagi, anak-anak datang dengan mata masih mengantuk. Fahrudin menepuk tangannya keras-keras. Bangun, semangat! Ayo, kita belajar. Hari ini bukan hafalan, kita main tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa, guru? Kalau kamu mau dekat dengan Allah, kamu harus sering apa? Sering makan. Kalau sering makan, nanti perutmu dekat dengan kenyang, bukan sama Allah. Semua anak tertawa terbahak-bahak. Fahrudin lalu ia berkata lembut, jawabannya salat, tapi bukan cuma gerakannya ya, hatinya juga ikut. Anak-anak terdiam dan mengangguk pelan. Mereka sadar guru muda mereka bukan cuma mengajar, tapi juga menyentuh hati. Namun tidak semua orang suka dengan cara Fahrudin. Beberapa warga kampung datang ke surau dengan wajah tegas. Fahrudin, kamu ini ajarnya beda. Anak-anak jadi banyak bertanya. Zaman dulu cukup hafalan, gak usah mikir. Maaf Pak, bukankah Allah memerintahkan kita untuk berpikir? Tapi kamu muda, belum waktunya mengajar orang tua. Kalau kebenaran menunggu umur, maka kegelapan akan terus menjadi teman. Warga terdiam. Fahrudin menatap mereka bukan dengan marah, tapi dengan harapan. Semoga mereka juga mau belajar. Kadang untuk membawa cahaya, kita harus berani menembus dinding kegelapan. Waktu berlalu, anak-anak dulu diajar dengan Fahrudin, kini tumbuh menjadi guru, dokter, pedagang, bahkan pemimpin. Mereka membawa ilmu dan cahaya ke tempat lain. Sekolah-sekolah Muhammadiyah berdiri, masjid-masjid ramai, dan nama Fahrudin dikenang sebagai pemuda pemberani yang menyalakan obor pengetahuan di tengah zaman gelap. Teman-teman, Fahrudin telah tiada, tapi pelitanya tetap menyala di hati umat Islam Indonesia. Ia mengajarkan bahwa berani itu bukan marah, tapi dengan kesabaran. Kalau kamu ingin menjadi Fahrudin, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh, jujurlah pada diri, dan jadilah cahaya untuk orang lain. Sekian cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.